hari ini kalian juga bersuka cita bersama dengan saya. Amin. Siapa yang gak kenal saya? Yang baru kenal? Salam kenal, kau angkat tanganmu. Ya, salam kenal. Ya, saya di sini sangat berterima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini yang mau merendahkan hatinya untuk kita boleh sama-sama di sini dengan firman sama-sama, mau makan sama-sama di tempat ini. Luar biasa Tuhan, dan kalian sangat diberkati. Haleluya. Ya, firman Tuhan hari ini mau panjang atau pendek? Kan jujur Pak, pendek kan? Oke, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Judulnya saya buat Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Ya. Senyumlah kalian sedikit, seru kan ini. Tengok ini kali. Ya, agak bagus sedikit ya. Oke. Ya, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes perjanjian baru Pak. Ya, selalu yang di luar sana. Jangan orang ini kalau kita. Ya, kita ibadah saya sebenarnya pengennya seperti 13 tahun Pak. Ini saya di Pacuran sudah 13 tahun ya. Tapi dulu sebelum selesai COVID, pelayanan kita di sebelah sana sebelum bangunan ini ada, saya selalu suka dinikah. Di sana selalu dinikah. Saya nggak suka pakai kursi, dan di Binjai juga saya nggak suka pakai kursi. Saya bilang saya selalu datang di kita. Kenapa? Bukan karena saya jadi di sini, kalian itu di bawah enggak. Tapi rasanya kita dekat. Ya, itu saja. Oke. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. 13. Apa juga ya? Dalam namaku aku akan melakukannya. Sama-sama kita. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, soal nama, suka apa tidak suka, pada umumnya orang suka kali mencari nama orang yang hebat, ya kan? Benar kan? Datang ke satu tempat, ke lurah, Pak Lurah, ya, Pak Lurah. Saya ini anaknya si Teguh. Jadi saya mau ngurus ini semua, mencatat nama orang lain karena si Teguh itu hebat, ya kan? Gitu. Saya ini suka memakai nama seorang nih, Pak, misalnya Pak Simangunsong. Pak Simangunsong terkenal, itu misalnya di daerah Binjai. Karena saya banyak urusan di sana, saya catat namanya. Pak, saya ini teman pelayanannya Pak Simangunsong, supaya saya diterima dengan baik. Oke, biasa gitu ya. Dan segala urusan saya lancar, itu contoh. Tapi bukan berarti kita suka mencatat nama kawan kita. Apa kalian pernah pakai nama kawan kalian yang kira-kira dia di penjara sampai 18 tahun? Saya ini temannya si Anto. Pernah? Mau? Ya, pasti yang berkepentingan ya kan? Pasti yang kira-kira bisa menolong kita, bukan setan. Di sini firman Tuhan dikatakan nama Yesus. Jika kamu meminta apa saja dalam namaku, aku akan melakukan. Jadi kalau kau nggak pernah menyaksikan apapun tentang kebaikan Tuhan karena kau nggak minta apapun dalam nama Yesus. Mungkin gini Bu, kalau aku minta kuasa aku tuh orang yang banyak dosa, jadi aku minta aku nggak jawab ya Tuhan. Kau yang sendiri mengintimidasi dirimu. Firman Tuhan dijelaskan di sini bahwa minta saja, apa saja pakai nama Yesus, maka engkau
akan menerimanya dan Tuhan akan lakukan. Tapi ada syaratnya, nggak mungkin kau habis mencuri, berjudi, kata ibu itu. Aku udah habis uangku nih habis berjudi 5 juta. Berarti kata ibu itu pakai nama Yesus, dapat lagi kembali uangku 5 juta. Enak aja. Kan uangnya kau habiskan 5 juta terus kau pakai nama Yesus. Tuhan Yesus minta uang 5 juta tadi udah kalah. Gak ada ayat itu. Gak ada. Jadi yang pertama kita harus taat. Apa kata firman Tuhan? Kita harus taat. Kalau Tuhan bilang kau harus berjalan dalam kebenaran, jalan dalam kelurusan, mulutmu tidak mengucapkan perkataan sia-sia, jangan lakukan. Ya, saudaraku, kadang kita berdoa, kita minta Tuhan, aku minta kekuatan. Tuhan menjawabnya dengan memberikan kesulitan bagi kita. Disuruhnya kita menghadapi kesulitan itu. Otomatis kita kan hadapi. Ketika kita menghadapi, kita jadi kuat. Dan ketika selesai urusan itu, berarti kekuatan kita berbeda dengan kekuatan yang sebelumnya. Terus kita minta, Tuhan, aku ini orang yang penakut, berikanlah aku keberanian. Maka Tuhan menjawabmu bukan dengan membuat engkau jadi pemberani tiba-tiba seru, tapi Tuhan menjawabmu dengan memberikan engkau dalam bahaya. Nah, ketika kau dalam bahaya, kau dimampukan Tuhan, tolong Tuhan untuk bisa melalui bahaya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan dikira kita ini berdoa meminta sesuatu seperti yang pikiran kita harus jawabannya sesuai dengan kita mau. Saya saksikan, ya. 1 bulan yang lalu, ya, saya ini pengen, nggak pernah saya minta dirayakan ulang tahun saya. Kadang-kadang sering kawan-kawan saya pelayanan suka kejutan rame-rame di kamar-kamar kalian ya. Tapi tahun ini bulan lalu saya sudah mengucapkan dengan kata-kata saya, Tuhan, aku mau sama-sama saudara-saudaraku di lapas. Di lapas manapun yang terjadi hari Selasa tanggal 16, disitulah Tuhan saya dipijak ke Selasa ya. Tapi ternyata ini bukan jadwal saya ya Pak ya. Tapi ternyata Tuhan izinkan jadwal saya dimundur. Sedangkan untuk DJ minggu kedua, ya belum sampai ulang tahun saya. Ya kan? Pertanyaannya, enak kali deh Bu ya. Mau ulang tahun di mana? Banyak kali uang itu ada. Enak aja. Kita itu disuruh minta, bukan mikirin usaha dari mana. Bukan karena banyak kantong uangku, kan berkali-kali aku saksikan aku itu merek kasih orang kali. Ya kan? Minta, kita itu anak Tuhan. Anakku kurang kesayangan Tuhan, tapi minta jangan pakai ngancam. Kalau nggak mau kasih, nggak mau lagi pelayan keluarga. Mana bisa? Sebulan yang lalu, ku hitung hati-hati. Mana mujizat Tuhan? Mana uang Tuhan? Kan bisa Tuhan merayakan. Aku mau bawa makan mau sama-sama saudara-saudara di lapas. Nggak ada juga. Memang Tuhan suka kali kemaju adrenalin atau adrenalin. Contohnya biasa. Ya, kan? Padahal juga menyampaikan sama kalian kita buat hari Selasa. Uangnya nggak ada loh. Kau pikir ada nih uangnya? Nggak ada. Nggak ada dekku, nggak ada. Ya. Terus aku bilang sama Tuhan, ya nggak apa-apa Tuhan, kalau memang Bapak nggak kasih, apa-apa. Berarti Bapak nggak suka aku merayakannya bersama saudara aku di sana. Jangan marah. Ya. Yang kedua kita berserah. Kalau udah kita minta, terus ya, jangan pakai logikamu lagi. Kayaknya aku ikut cari pinjol 2 hari sebelumnya. Hah? Bahaya nih nanti merayakan nggak ada satu-satunya pinjam sana. Enggak. Ya udah berserah kalau Tuhan nggak kasih aku sama apa. Ya kan? Nanti 2 hari yang berlalu cair. Ya kan? Mantap. Cair ya. Cair. Siapa yang digerakkan Tuhan? Urusan dia siapa yang digerakkan? Kita tinggal tunggu terima. Siapkanlah makanan bukan. Terus kupikir, aku pun pengen mengurus diri dengan Tuhan. Kuetan mahal. Kenal kuetan. Tapi masalahnya, aku tuh pengen makan
musuhin, kue tart, tapi kawan-kawan punya saudara juga makan lah. Masa aku aja musuh-musuh mereka gak ada apa? Tahu kok saudara, jam 11 malam diantar orang semalam kue tart itu. Karena aja tentang itu aku yang tidak sama. Tuhan kasih sesuai yang di pikiran Tuhan itu kadang-kadang lebih dari Bapak. Kan kita minta peta dalam pikiran aku punya kura-kura namanya Citogol. Kura-kura itu yang perawan 24 tahun. Kura-kura itu panjang umurnya. Citogol ya kan dia itu dulu kumpulin kecil-kecil kura-kura Jepang tahu kan? Nah, jadi 24 tahun dia sama aku. Citogol namanya. Selalu lihat Citogol, boleh. Citogol udah kawannya. Kau itu buka lah jam kamu. Bola belakang. Lembeknya kosan. Kalau ini kan Ngeri bisa. kamu di situ. Sampai. Di situ kau Belakang. aku suka sama pengakuan yang kupikir ya Tuhan. Lemah-lemahnya aku, tak ada yang apa-apa Tuhan. Tak ada yang setiap masalah nangis juga ya Tuhan. Tapi karena kau jadi cangkangku di atas, maka puanglah aku tak ada satu pun yang menghinaku. Karena terima kasih Tuhan. Maka kue ulang tahunnya kasih Tuhan pura-pura. Ini bukan nanti kita tengok ya nanti kasih juga sama kamu pura-pura biar panjang umur. Itulah Tuhan tahu di hati dan pikiran kita. Memang orang Cina ini tinggal. Dari mana kau dapat? Gak ada orang. Tinggal tahu. Ya ada orang Yang ngasih kan orang Cina. ulang tahun pura-pura gak ada. Di mana kau cari kue toko roti kue telur gak ada? Aku dapat. Tepat seperti yang aku mau dan aku akan membagikannya kepada saudara-saudara. Luar biasa Tuhan. Saudaraku, apa yang ada pada kita? Berikan yang terbaik sama Tuhan. Kalau kau punya kemampuan untuk bercakap-cakap bahasan baru sehingga kadang-kadang kata-katamu itu menguatkan orang lain, lakukan. Gak perlu ada di sini untuk menjadi pengkorban, gak perlu. Semua kita punya talenta, sama dengan jaring. Jaring kelingking untuk apanya? Hah? Oke. Adanya fungsinya kan? Jari manis. Kalau kau menikah, cincinnya kan yang begini jempol tahu cincin kawinmu. Jari tengah, jari telunjuk, jari jempol. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pun semua punya tugas masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Ini, saya mau cerita sedikit. Kami ini sebagian ya. Ada bapak satu yang 80 tahun nggak bisa lagi kemana-mana ya. Yang ini masih sebagian kita di sini, tapi ada yang beberapa yang sudah berangkat ya, sudah dipanggil Tuhan. Tuhan perlu kita taat dan setia. Penuh pergumulan nggak penuh, ada pergumulan ada, tapi kita dalam satu kekuatan doa. Kita saling bergandengan tangan. Kita nggak ada batasan lagi. Karena kita udah 13 tahun jalan 14 tahun hari itu. Udah tahu luar dalam kiri kanan muka belakang, udah tahu semuanya. Jadi nggak ada gengsi-gengsi lagi. Kalau kita lagi susah, kita telepon kawan kita doakan. Kalau kita lagi dalam masalah, kita perlu tolongan doa. Bukan berarti kita buat sendiri enggak. Seperti yang dikasih Tuhan, engkau pun di sini ini untuk sementara. Kalau kau bisa berdoa, maka kau akan bisa merasakan kelembutan suara Tuhan di hati. 3 tahun yang lalu saya mengalami banyak peristiwa ya, yang saya pun sampai nangis, bangun pagi nangis. Saya bilang, oh Tuhan, apalah jalan keluarnya ini? Tuhan gak jawab, ini jalan keluar kita. Tuhan kasih lagu, jangan gitu. Tuhan kasih lagu bisa. 3 tahun yang lalu saya punya lagu dan tak kenapa saya tiba-tiba share sama si Roy. Dek, buat lagu ini dek. Aku ciptakan 3 tahun yang lalu. Tuhan kasih lagu. Ya, jadi Tuhan itu bicara saat kita berserah, saat kita ya Tuhan, udahlah, terserahlah Tuhan, apapun yang mau untuk aku, untuk hidupku, lakukanlah.
bukan dengan tenaga, bukan dengan kekuatan. Tapi percaya saudara, ketika engkau sudah berserah, maka Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu yang membuat engkau tak tenang. Amin. Saya ini bukan pemusik. Kalau mau dibilang pemusik abal-abal, ya kan? Ya, karena seadanya. Tapi dengan keterbatasan saya main alat musik, keterbatasan suara saya, Tuhan berikan kata-kata di hatimu dan jadikan itu alunan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang terbatas saja. Saya yakin kau punya yang luar biasa. Amin. Cuman masih enggaklah, janganlah, aku masih jahat, aku masih gini. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang bersih di dunia ini. Pertama kali saya pelayanan, saya masih pemarah. Saya masih pemarah, saya masih gampang tersinggung, saya masih memikirkan ada nggak hukumnya. Ini bagaimana? Tapi berjalannya waktu, saya bilang, Tuhan, saya ini saya punya banyak kelemahan Tuhan. Kalau kau mau pakai saya, ubahkanlah aku. Berjalannya waktu, aku mau lakukanlah itu Tuhan. Jadi bukan untuk pamer kekuatan, kehebatan saya, tidak ada. Itu sudah dulu, kan aku bilang dari kau, dari cita-cita yang dulu. Dulunya aku terkenal, dulunya aku hebat. Tapi hebat dunia, puaskah aku? Enggak. Jika kau merendahkan hati di hadapan Tuhan, datang berlutut di hadapan Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Gak bisa melepaskan judi di otakku. Selalu kata-kata matematika itu hitung-hitungan, kalau keluar 10 juta dapat 5 juta. Itu Tuhan, lepaskan itu dari pikiranmu. Tuhan, aku di sini memang aku tidak bisa berbuat dosa. Tapi di tempat ini pun aku bisa berzina dengan cara pikiranku kemana-mana Tuhan, menghayal Tuhan. Tuhan bisa lepaskan. Tuhan bisa lepaskan. Tolong. Hari ini saya dan teman-teman saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mau berdoa untuk kalian. Mereka hadir bukan sekedar merayakan ulang tahun saya. Ulang tahun adalah ucapan syukur Tuhan baik. Sampai dengan hari ini Bapak sudah bilang ya, banyak orang yang punya peluang berkarir segala macam. Kalau Tuhan bilang stop, jangan sampai kita stop
doing nothing, gak mau melakukan apa-apa. Di tempat ini meski kau masih lama di sini, lakukan selalu. Kau berdoa, baca Alkitab, datang ke gereja. Tuhan pasti akan tolong. Amin. Saya yakin apapun motivasimu datang hari ini begini banyak. Tapi saya berdoa, inilah Tuhan anak-anakmu yang kau pilih. Bersama-sama kami menikmati berkat Tuhan. Jadi kau terpilih, saudara. Terpilihnya kau. Ya. Dan hari ini kami akan berdoa untuk kalian. Siapkan hatimu. Tuhan tahu apa yang di hatimu, apa yang ingin kau ubahkan. Tuhan akan jawab itu untukmu. Apa yang Tuhan ingin kau mengubahkan, apakah kau mau diubahkan dari otakmu yang kotor? Apakah kau mau diubahkan dari homoseksual? Apakah kau mau diubahkan dari perzinahan, penipuan, kesombongan? Kalau kau mau diubahkan, biar kau dan Tuhan saja. Hamba Tuhan akan mendoakan satu persatu, meletakkan tangan kepada yang saudara. Dan itulah yang menjadi mujizat bagi Anda. Amin. 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 Ayo, bagaikan bejana siap ditutup. Ya. Kita akan nyanyikan lagu ini, saudara. Kalau kau memang mau merendahkan hatimu, melembutkan hatimu. Saya itu orang yang keras hati, saudara. Stubborn. Gak bisa dibilang. Tak ada